Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom. Firman Tuhan bagi kita pada pertanyaan malam ini tertulis dalam Surat Paulus kepada jemaat Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Kemerdekaan Kristen. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah memasuki Minggu Pentakosta dengan topik Roh yang menuntun. Roh Kudus yang menuntun kita, yang memimpin kita, mendampingi kita menghadapi kesulitan, masalah, dan tantangan di dunia ini. Menurut firman Tuhan ini, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan Kristus. Dan kita wajib hidup di dalam roh.
Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus sendiri sudah menikmati kehidupan di dalam Roh Tuhan yang penuh kebahagiaan dan sukacita dan penuh kasih. Saudara pemirsa, Paulus juga bukan langsung menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi Rasul Paulus adalah melalui proses pertobatan dan perubahan dari hidupnya yang lama, yang dulunya dia bernama Saulus, berubah menjadi Paulus. Dia dulunya adalah orang yang hidup di dalam kedagingan, dalam kuasa dosa, tetapi dia dipanggil oleh Tuhan menjadi orang yang percaya dan mau dituntun oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah firman Tuhan bagi kita bagaimana kita diinginkan supaya meninggalkan kehidupan yang lama dan berubah menjadi hidup baru, hidup di dalam Roh. Sebelum mengalami pertobatan, Paulus adalah seorang Farisei yang giat dalam menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Jadi sebelum bertobat, Paulus adalah seorang penjahat, seorang yang arogan, seorang yang sombong dan menganggarkan kedagingannya, ambisius, keinginan yang meluap-luap, garang. Di dalam Galatia 1, dia menceritakan latar belakangnya. Pada ayat 13 sampai 14 dia berkata, dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Di sini dia menceritakan bahwa dia tanpa batas menganiaya dengan kejam, berarti tidak ada peduli, tidak ada pilih kasih, tetapi dia memang benar-benar ingin untuk menghancurkan kekristenan dan dia tidak suka dan benci terhadap ajaran Kristen. Tetapi saudara-saudara, akibat kekejamannya, dia ditegur Tuhan dalam perjalanannya ke Damsyik. Dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Kemudian Paulus rebah ke tanah. Dan kedengaranlah suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Seketika dia menjadi buta, sampai Ananias menumpangkan tangan atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Inilah saudara-saudara cerita perjalanan Paulus dari penganiaya, dari yang benci kepada pengikut Yesus menjadi pengikut Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus setelah dia percaya dan diubahkan oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus memberikan kekuatan kepada Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8 dikatakan, Roh Kudus memberi keberanian dan kekuatan kepada Paulus. Walaupun dulunya dia adalah penjahat, telah dirubah.
Dapat kita bandingkan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 20 sampai 23, dikatakan orang yang hidup di dalam roh tak pernah takut berjalan. Jadi Paulus tidak takut lagi kepada orang Farisi. Paulus juga tidak takut lagi kepada Romawi, tetapi dia takut kepada Tuhan. Bahkan dimanapun tempatnya, ke tempat yang paling sukar dan paling berbahaya, bahkan ke tempat paling penuh dengan tekanan, di tempat-tempat Farisi dan Romawi, dia tidak takut karena Tuhan telah memberikan roh keberanian dan kekuatan. Oleh karena itu, saudara-saudara, dapat kita lihat dari nas ini, bagi orang yang berjalan dalam roh, tak ada tempat yang menakutkan, bahkan tidak ada tempat di luar jangkauan. Semua adalah wilayah Tuhan yang penuh damai dan sukacita. Saudara-saudara, Paulus menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Dia mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanannya, serta memelihara imannya seperti Timotius. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian dia bersaksi dalam Galatia 2:20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus bersaksi bahwa hidupnya telah diubah oleh Tuhan. Bukan daging yang dulu lagi, tetapi sudah tubuh yang beriman, yang bersih, yang dipenuhi oleh roh. Tidak ada lagi hasrat-hasrat dunia di situ. Yang dulu dijajah oleh dosa kuasa iblis yang mengendalikan dirinya sehingga dia sombong, arogan, kejam, mengejar-ngejar orang Kristen, seketika berubah setelah Roh Kudus hadir di dalam dirinya. Walaupun dulu dia begitu kejam dan terlibat dalam pembunuhan Stefanus yang mati martir, dibunuh oleh orang Yahudi, dan Paulus sendiri terlibat di situ, tetapi setelah Roh Kudus masuk ke dalam pikiran hatinya, dia begitu menyesal dan berubah. Itulah saudara-saudara perbedaan kehidupan manusia di dalam daging dan di dalam roh Tuhan. Wataknya, moralnya, pikirannya, langkah-langkahnya, hasratnya berubah. Kalau hasrat dunia adalah kesombongan, keegoisan, dan lain sebagainya, kekerasan, tetapi jika roh Tuhan ada di dalam diri manusia, itu berubah menjadi sukacita, pendamai, dan pengasih, dan penyayang. Inilah yang mau disampaikan Paulus kepada jemaat Galatia dan kepada kita sampai sekarang ini dan sampai kapanpun, agar kita menerima Roh Kudus yang mengendalikan diri kita, bukan nafsu kedagingan yang mengendalikan diri kita. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, memang dunia ini menginginkan hal-hal yang dunia. Dunia ini menolak hal-hal yang dari roh Tuhan, bahkan tidak menerima. Cara berpikir dunia menerima dunia. Cara berpikir dunia menolak Roh Kudus, jadi berbeda. Cara berpikir dunia dan cara berpikir roh sangat berbeda dan bertolak belakang. Sudut pandangnya berbeda. Bahkan mungkin orang yang menerima Roh Kudus
dunia berkata bahwa itu adalah suatu kebodohan. Dan jangan salah saudara-saudara, gereja juga bisa terjebak menerima cara-cara berpikir duniawi. Makanya gereja juga bisa terjadi persoalan dan permasalahan. Oleh karena itu, saudara-saudara, Paulus melihat di jemaat Galatia banyak kesalahan-kesalahan, kesenjangan-kesenjangan, bahkan ajaran-ajaran yang menyimpang, baik antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Orang Yahudi masih menekankan sunat, dan orang yang tidak bersunat, orang Yahudi tidak bisa menerima, sehingga Paulus melihat akan ada persoalan-persoalan, permusuhan-permusuhan, dan pengelompokan-pengelompokan. Inilah makanya Paulus mengirim surat kepada jemaat Galatia ini, mengatakan bahwa kita bukan hamba dosa lagi, bukan hamba daging lagi, tetapi sudah menjadi milik Kristus. Ini disampaikannya di dalam Galatia 4. Tidak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ini disampaikan Paulus bahwa tidak ada lagi Yahudi dan non-Yahudi, semua telah menjadi anak Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhamba diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Saudara pemirsa, ini disampaikan Paulus kepada jemaat Galatia yang sudah menjadi Kristen tetapi dipengaruhi lagi oleh manusia lama. Dipengaruhi lagi oleh ajaran-ajaran yang bukan yang sebenarnya. Makanya Paulus berkata, kenapa kamu berbalik lagi? Selanjutnya Paulus berkata, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Ini disampaikan Paulus, perjuangannya, kesaksiannya telah berubah, bertobat. Hendaknya orang Galatia percaya, tetapi mungkin orang Galatia tidak percaya. Bagaimana mungkin Paulus seorang penjahat berubah menjadi pengikut Yesus Kristus? Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus berkata bahwa kita sudah sungguh-sungguh merdeka dengan penebusan Yesus Kristus. Itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Paulus berkata bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah yang paling besar yang dibayar mahal dengan darah Yesus Kristus. Maka jangan disia-siakan, dipertahankanlah. Berdirilah teguh supaya jangan ada lagi kuk perhambaan itu. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ini ditegur Paulus karena di jemaat Galatia ada perselisihan dan persoalan-persoalan yang bisa semakin besar dan menjadi roh perpecahan. Paulus juga tahu persis keadaan di Galatia, bagaimana masih ada penyembah-penyembah berhala. Walaupun sudah menjadi Kristen, tetapi dia masih terpengaruh kepada manusia lama.
percaya sihir-sihir, masih terjadi perselisihan antara kelompok, masih ada iri hati, ada kepentingan diri sendiri atau kepentingan kelompok, dan banyak lagi. Ini adalah beberapa yang disampaikan Paulus karena Paulus melihat langsung kejadian di jemaat Galatia yang cukup banyak masih dikuasai oleh perbudakan dosa. Mungkin ratusan perilaku karakter orang Kristen Galatia yang belum sempurna. Selanjutnya Paulus berkata bahwa yang demikian sudah pasti tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, surat ini adalah tuntunan, bimbingan pastoral, surat pastoral daripada Paulus kepada jemaat Galatia agar hidup berjalan di dalam roh, mengingat pengorbanan Yesus Kristus. Surat ini adalah meneguhkan jemaat jangan mudah terpengaruh dan terombang-ambing, tetapi hendaknya semakin kuat dan teguh dalam iman. Semakin teguh dan kuat melawan hasrat daging. Paulus berkata, jangan bodoh karena pesona, karena pengaruh, karena kata-kata orang, tapi berjalan dalam roh Tuhan. Di dalam bahasa Batak dikatakan mian di bagasan Tuhan. Karena rohlah yang menuntun, membawa, menunjukkan, mengantar kita kepada kehidupan yang kekal dan kebahagiaan yang kekal. Selanjutnya Paulus berkata keinginan daging jangan dilanjutkan. Di bahasa Batak didok unang dati stop. Karena itu adalah jalan kematian dan kesengsaraan. Inilah saudara-saudara yang disampaikan Paulus, dan Paulus memperingatkan bahwa Yesus memberikan diri supaya manusia menjadi merdeka. Ini tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 bahwa Yesus membayar mahal supaya kita hidup di dalam roh dengan darahnya. Paulus mengingatkan kita supaya tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan, tetapi bertobatlah. Inilah saudara-saudara yang disampaikan Rasul Paulus supaya kita hidup di dalam kasih, kita hidup di dalam sukacita, kita hidup dalam damai sejahtera, kita harus tahan menderita, kita harus bermurah hati, tulus dan jujur, setia beriman, penuh kelemah lembutan dan pengendalian diri. Dan seterusnya, kita harus menjauhkan kecemaran, kenajisan, kecerobohan, immorality, ilmu sihir, permusuhan, percekcokan, cemburu, amarah, kesesatan, kedengkian, gila hormat, congkak, angkuh, sombong, saling menantang, dan banyak lagi perilaku-perilaku manusia lama. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang menguatkan kita
bahwa kita harus juga memenangkan pertandingan ini dan sampai mencapai garis akhir, menyelesaikan pelayanan serta memelihara iman kita. Inilah renungan singkat untuk pertanyaan kita di minggu akhir Mei ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang disampaikan Paulus dengan kesaksiannya yang luar biasa, pertobatannya dari manusia lama menjadi manusia baru. Demikian juga Tuhan menginginkan kami berubah dari hidup kami yang lama menjadi hidup yang baru, hidup dalam Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu, kiranya firman Tuhan ini sampai dan bekerja kepada pribadi-pribadi jemaat-Mu sehingga mereka semakin hidup di dalam roh Allah dan menjauhkan keinginan-keinginan daging. Kami harus berjuang ya Tuhan, kami tahu bahwa ini adalah proses yang tidak mudah. Penuh perjuangan hati pikiran kami supaya kami bebas dari kuasa dosa, dari penjajahan iblis di dalam kehidupan kami. Kami menerima kebenaran firman Tuhan ini di dalam kitab Galatia ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.